Halo Sobat CPNS, salam sehat selalu. Pada video kali ini kita akan membahas lanjutan soal TKP pada bagian yang kedua. Seperti biasa ada 10 soal yang akan kita bahas bersama. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk mendukung channel KLAJS dengan cara menekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya agar teman-teman dapat informasi video terbaru dari KLAJS. Oke, kita langsung ke pembahasan soalnya. Soal yang pertama, beberapa hari terakhir ini di kantor Anda sedang disibukkan dengan banyaknya deadline pekerjaan yang harus diselesaikan secepatnya, sehingga setiap komponen perusahaan diminta untuk memberikan kemampuan terbaiknya bagi perusahaan. Karena jika ada pekerjaan yang tertunda, akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Namun ada beberapa karyawan yang datang kepada Anda bercerita dan mengeluhkan beberapa hal yang tidak berkaitan dengan pekerjaan. Sikap Anda adalah, untuk soal nomor 1 ini adalah aspeknya terkait profesionalisme ya. Jadi untuk soal nomor 1 ini, opsi yang mendapatkan poin 5 yaitu opsi yang A, yaitu bersimpati dan memberikan solusi dan nasihat dengan tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan. Jadi kita tetap memprioritaskan kepentingan perusahaan. Di sisi lain, nilai plusnya kita tetap bersimpati dan memberikan solusi serta nasihat kepada teman kita yang mengeluhkan beberapa permasalahan terkait dirinya ya. Jadi opsi yang mendapatkan poin 5 adalah opsi yang A. Oke, kita lanjut untuk soal nomor yang kedua. Anda termasuk ke dalam salah satu dari 3 kandidat karyawan terbaik yang akan dipromosikan untuk naik jabatan di perusahaan Anda. Untuk memutuskan siapa yang layak di antara kandidat yang ada, pimpinan perusahaan memberikan tugas yang sebelumnya tidak pernah kamu kerjakan. Bagaimana kamu mengatasinya? Untuk soal nomor yang kedua ini adalah terkait dengan aspek profesionalisme ya, dimana profesionalisme pemahamannya adalah kita melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Nah, untuk soal nomor 2 ini, opsi yang mendapatkan poin 5 adalah opsi yang E, membaca berbagai referensi yang mendukung penyelesaian tugas tersebut. Jadi nilai plusnya di sini kita bukan hanya membaca beberapa referensi ya, kita membaca semua referensi yang ada untuk mendukung penyelesaian tugas tersebut. Oke, kita lanjut untuk soal nomor yang ketiga. Anda merupakan kurir yang setiap hari bertugas mengantarkan kiriman barang ke rumah pelanggan. Anda tidak tahu isi dari barang yang Anda antar tersebut. Tugas Anda hanya mengantarkan ke alamat. Suatu hari Anda dikomplain karena barang yang Anda antar keliru. Bagaimana sikap Anda? Jadi untuk soal nomor 3 ini adalah terkait aspek pelayanan publik ya. Dimana aspek pelayanan publik ini adalah kita menampilkan suatu keramatamahan, memberikan pelayanan sesuai dengan kewenangan yang kita punya secara efektif ya. Jadi opsi yang mendapatkan poin 5 untuk soal nomor 3 adalah opsi yang D, meminta maaf. Terlebih dahulu meminta maaf, mendengarkan dan memberitahu ke atasan Anda jika ada barang yang keliru via telepon. Jadi kita menampilkan keramatamahan dengan meminta maaf karena ada barang yang dikomplain atau ada barang yang keliru yang bukan kesalahan Anda, tetapi kita tetap harus meminta maaf terlebih dahulu, lalu kita mendengarkan keluhan dari pelanggan tersebut. Selanjutnya kita memberitahu atasan dengan cepat, yaitu dengan via telepon. Oke teman-teman, kita lanjut untuk soal nomor yang keempat. Ketika Anda sedang mengambil beberapa dokumen di meja CS, tiba-tiba datang seorang pelanggan yang marah kepada Anda karena pelayanan yang kurang baik, bahkan sampai mencaci Anda.
yang Anda lakukan adalah yaitu terkait aspek pelayanan publik ya. Jadi opsi yang mendapatkan poin 5 untuk soal nomor 4 adalah opsi yang E, meminta maaf dan mendengarkan keluhannya. Aspek pelayanan publiknya adalah kita meminta maaf karena pelayanannya kurang baik menurut pelanggan. Walaupun pelanggannya mencaci kita tetap harus meminta maaf. Itu sisi keramah tamahannya. Nah, efektifnya kita itu yaitu mendengarkan keluhannya. Jadi bisa lebih efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Jadi opsi yang mendapatkan poin 5 adalah opsi yang E. Oke, kita lanjut untuk soal nomor yang kelima. Anda merupakan seorang waiters pada sebuah restoran. Ada seorang tamu yang datang bersama dengan keluarganya untuk makan di restoran Anda. Pada saat menu sudah dihidangkan di atas meja dan mulai dinikmati oleh tamu tersebut, kemudian dia memanggil Anda dan komplain jika tadi dia meminta agar menu yang dia pesan dibuat tidak pedas sama sekali. Sikap Anda adalah, jadi untuk soal nomor 5 ini juga terkait aspek pelayanan publik. Opsi yang mendapatkan poin 5 adalah opsi yang B, yaitu meminta maaf dan memohon untuk menunggu agar dibuatkan yang baru. Sisi keramah tamahannya adalah kita meminta maaf dan memohon untuk menunggu agar dibuatkan yang baru. Efektifnya adalah kita membuat pesan yang baru untuk pesanan yang salah tersebut. Kita lanjut untuk soal nomor yang ke-6. Anda bekerja sebagai juru masak di sebuah restoran besar di ibu kota. Ketika restoran sedang ramai, tiba-tiba saudara Anda datang meminta tolong kepada Anda untuk mengantarkan ke bandara karena tidak ada yang bisa mengantarkannya. Sikap Anda adalah, jadi untuk soal nomor 6 ini adalah terkait aspek profesionalisme, di mana kita harus melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan. Opsi yang mendapatkan poin 5 adalah opsi yang A, menyarankan saudara Anda untuk naik angkutan umum menuju bandara karena restoran sedang ramai. Jadi restoran tempat Anda bekerja sedang ramai pengunjung. Anda di situ adalah sebagai juru masak, orang yang penting di situ. Jadi profesionalisme, Anda harus melaksanakan tugas Anda di situ. Sementara saudara Anda yang meminta tolong harus segera diantarkan ke bandara karena ada jadwal keberangkatan. Jadi yang paling efektif adalah kita tetap memfokuskan kerjaan kita, yaitu kita tetap melaksanakan tugas kita sebagai juru masak, tetapi kita memberi solusi untuk naik angkutan umum agar saudara Anda juga tidak menunggu Anda serta tidak telat ke bandara. Tetapi di sisi lain Anda menjelaskan bahwasanya restoran sedang ramai. Oke, kita lanjut untuk soal nomor yang ke-7. Siang ini semua karyawan dikumpulkan oleh atasan Anda untuk membicarakan permasalahan kantor. Kemudian pada saat Anda diminta atasan Anda untuk memberikan tanggapan terhadap sebuah permasalahan yang ada di kantor Anda, tiba-tiba rekan kerja Anda menyanggah penjelasan Anda pada saat Anda berbicara. Menurut Anda bagaimana? Jadi untuk soal nomor 7 ini terkait aspek yang namanya jejaring kerja ya, dimana kita dapat berkolaborasi, bekerja sama secara efektif dengan rekan kerja ya. Untuk soal nomor 7 yang mendapatkan poin 5 adalah opsi yang C,
Mungkin apa yang saya jelaskan barusan tidak sesuai dengan gagasannya. Namun ini adalah hal yang wajar di dalam sebuah diskusi. Jadi untuk soal nomor 7 ini, walaupun ada teman yang menyanggah penjelasan Anda, tetapi Anda tidak harus sakit hati terhadap teman Anda tersebut. Mungkin karena gagasan yang Anda sampaikan tidak sesuai dengan pemikirannya, maka dia langsung menyanggahnya. Tetapi ini adalah hal yang wajar di dalam sebuah diskusi. Jadi itu terkait jejaring kerja ya. Kita harus menjalin kerjasama yang baik secara efektif, baik di dalam diskusi maupun di dalam tugas. Oke, kita lanjut untuk soal nomor 8. Banyak perusahaan yang berlomba-lomba untuk mengikuti perubahan dengan penggunaan teknologi informasi dalam aktivitas pekerjaan sehari-hari. Namun penggunaan teknologi informasi di perusahaan Anda tidak signifikan, serta kurang bisa memajukan kinerja karyawan dan perusahaan yang Anda pimpin. Sikap Anda sebagai pemimpin pada perusahaan tersebut adalah, untuk soal nomor 8 ini adalah terkait aspek teknologi informasi dan komunikasi ya, dimana kita harus menerapkan teknologi informasi dan komunikasi di dalam setiap menjalankan tugas kita untuk meningkatkan kinerja sebuah karyawan maupun sebuah perusahaan yang Anda pimpin. Jadi untuk soal nomor 8 ini, yang mendapatkan poin 5 adalah yaitu opsi yang A, menggunakan teknologi informasi yang lain sekiranya dapat membuat perubahan bagi perusahaan. Jadi untuk soal nomor 8 ini, Anda sebagai pemimpin melihat penggunaan teknologi informasi di perusahaan Anda itu tidak signifikan. Langkah yang Anda lakukan adalah menggunakan teknologi informasi yang lain yang sekiranya dapat membuat perubahan bagi perusahaan. Oke, kita lanjut untuk soal nomor yang ke-9. Pada suatu hari Anda mengikuti sebuah acara kajian. Awalnya Anda merasa informasi yang disampaikan oleh pengkaji masih wajar dan normal. Namun, Anda merasa lambat laun informasi yang disampaikan mulai mengarah kepada suatu doktrin radikalisme. Meski begitu, peserta kajian lain seperti tidak ada yang menghiraukan hal tersebut. Apa yang Anda lakukan? Jadi untuk soal nomor 9 ini yaitu terkait aspek radikalisme, di mana kita berusaha memberikan pengetahuan terhadap orang-orang agar tahu bahwa radikalisme ini sangat berbahaya, dan kita juga berusaha untuk menghindari doktrin radikalisme. Jadi opsi yang mendapatkan poin 5 adalah opsi yang D, memberitahu peserta kajian yang lain dan berusaha mengajak mereka pergi. Jadi kalau kita menemukan pengajaran radikalisme, kita berusaha untuk pergi, tetapi nilai plusnya di sini adalah kita ikut juga mengajak orang-orang yang terlibat di dalam kajian radikalisme tersebut. Jadi opsi yang mendapatkan poin 5 adalah opsi yang D. Oke, soal yang terakhir, soal nomor 10. Karena terjadinya beberapa permasalahan di perusahaan Anda, maka hal tersebut mengakibatkan terjadinya penurunan financial performance. Hal ini tentu saja berdampak bagi kelangsungan seluruh komponen perusahaan, termasuk karyawan. Apa yang Anda lakukan di mana perusahaan tempat Anda bekerja mengalami penurunan financial performance ya? Jadi opsi yang mendapatkan poin 5 adalah opsi yang C, membuat strategi baru untuk meningkatkan hasil kinerja. Jadi Anda juga harus bisa memberikan kontribusi di dalam perusahaan dengan membuat strategi baru untuk meningkatkan hasil kinerja di perusahaan tersebut, sehingga perusahaan tempat Anda bekerja bisa menjadi lebih baik lagi, financial performance-nya lebih meningkat. Oke teman-teman, demikian 10 soal TKP pada bagian yang kedua. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya
agar teman-teman dapat informasi video terbaru dari Kla.js. Salam sehat, sukses selalu, salam CPNS.